Welcome to TWD. Perkenalkan, nama saya Denny Adi Mulyana. Saya sebagai mahasiswa Universitas Padjadjaran jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya nggak sendirian, juga ditemani oleh dua teman saya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Farun Fahmi Firmansyah dan aku dari Ilkom 21. Oke. Halo semuanya, nama aku Ahmad Fadilah Heron Putra dan aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Oke, jadi di sini kita bakal berbincang-bincang santai terkait fenomena digital di Indonesia, terutama karena kemarin pernah diperbincangan publik terkait Bjorka. Kalian tahu kan Bjorka? Mungkin terkait isu-isu Bjorka kalian tahu mungkin lah ya. Jadi kasus Bjorka ini memang menjadi perbincangan publik beberapa minggu ke belakang terkait kebocoran data yang mereka klaim sampai ribuan data, terutama terkait nomor KTP dan KK, seperti itu. Kemudian bahkan nih Bjorka juga telah melakukan doxing terhadap pejabat publik, baik itu terkait jajaran menteri dan anggota legislatif. Itu ada Ibu Puan, kemudian ada Pak Luhut juga sampai kena doxing oleh Bjorka ini. Jadi mungkin kita harus lebih aware juga terkait keamanan digital. Nah, mungkin kita bakal masuk nih ke pertanyaan pertama. Menurut kalian keamanan digital itu apa sih? Boleh siapa dulu? Faru. Menurut lu apa, Faru? Keamanan digital, menurutku keamanan digital tuh sebenarnya gimana cara-cara kita buat bisa ngamanin data-data privasi kita, data-data yang mungkin nggak boleh dilihat oleh semua orang dan kemungkinan besar bakal disalahgunakan. Itu sih mungkin keamanan digital. Menurut Fadil gimana, Gil? Mungkin menurut aku sendiri, keamanan digital itu sebuah sistem perlindungan baik dari perangkat komputer atau jaringan. Nah, keamanan digital itu tujuannya untuk melindungi semua data dari penyadapan maupun perusakan informasi di media digital. Oke, jadi mungkin keamanan digital itu lebih ke pengamanan komputer beserta jaringan dan semua di dalamnya terkait, baik itu data, kemudian kayak foto-foto yang memang itu bisa disalahgunakan, mungkin seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini ada definisi mungkin terkait keamanan digital. Ini keamanan digital adalah perlindungan sistem digital seperti komputer dan jaringan dari penyadapan informasi, pencurian atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak atau data elektronik pengguna, serta dari gangguan atau penyesatan layanan yang diberikan. Keamanan digital juga disebut sebagai keamanan cyber atau cyber security atau keamanan computer security. Nah, mungkin dari kasus yang udah tadi disebutkan terkait Bjorka, mungkin ada nggak sih dari kalian pengalaman terkait kejahatan cyber? Mungkin dari siapa dulu? Pernah nggak? Kira-kira dari Fadil. Oke, kalau dari aku mungkin ini cerita teman aku dulu ya, waktu entah SMP atau kelas berapa aku lupa. Jadi dia punya sebuah akun Facebook. Nah, terus di akun Facebooknya itu dia mencantumkan sebuah emailnya dia itu. Nah, mungkin kan namanya email juga Facebook kan dilihat oleh publik kan ya. Mungkin ada orang jahat, dia berusaha masuk ke akun emailnya dia. Oke. Terus tanpa dia sadari, HP dia itu kan dua autentikasi ya. Jadi kalau misalkan ada orang masuk, si yang punya akun harus mencet ya itu akun saya. Mungkin dia nggak tahu apa-apa, tahu-tahu dia mencet ya itu akun saya. Nah, akhirnya udahlah data-data semua email dia kebuka gitu. Oke. Kalau pengalaman Fahru gimana? Kalau dari pengalaman aku, ini pengalaman yang aku alamin sendiri ya waktu SMA kelas 2. Jadi ini tentang akun Instagram aku. Jadi waktu itu akun Instagram aku tuh pernah dibajak. Gak tahu sama siapa, tapi nama dan profilnya itu diganti. Jadi nama akun-akun mungkin bisa dibilang akun-akun pornografi gitu. Oke. Jadi emang namanya diganti dan foto profilnya pun diganti, dan itu sekitar seharian mungkin, dan baru ketahuan setelah temanku bilang dan nyadar. Nah, pada saat itu aku langsung ganti passwordnya, ganti nama dan ganti password. Jadi aman, tapi masih aman berarti. Masih aman. Untungnya nggak ada yang diganti-ganti yang lain sih. Tapi memang kalau misalkan berbicara terkait itu, saya juga pernah punya pengalaman. Ini pengalaman teman saya, dia juga hampir sama sebenarnya kayak pengalamannya Fahru, cuman dia itu
ada akun fake, dia kayak menjual dirinya gitu, kayak menjual si teman saya itu. Nah itu kayak teman saya itu langsung di up di Instastory IG-nya. Kemudian kalau misalkan ada orang-orang atau akun ini yang mengatasnamakan dia, itu mungkin bisa dibilang itu tuh apa ya? Sebuah kejahatan itu, karena itu tuh bukan akun dia, tapi dia itu si akunnya itu menjual si, sebut aja namanya si F gitu. Jadi si F ini dijual oleh akun sebagai wanita penghibur gitulah, semacam kayak gitu. Oke, kita bakal lanjut nih terkait keamanan digital. Cuman sebelum itu saya mau ngasih data dulu kepada kalian terkait jumlah pengguna internet di Nusantara ini meningkat pesat hingga 54,68% dari total penduduk atau sekitar 143,26 juta pengguna. Itu berarti peningkatannya lumayan tinggi. Kemudian penggunaan smartphone di Indonesia juga mencapai 371,4 juta pengguna pada tahun 2018. Bayangkan, itu hampir 142% dari penduduk kita. Yang dari total populasi kita itu kan 262, sedangkan pengguna smartphone-nya ini melebihi sampai 371 juta. Ini apa ya, suatu hal yang mungkin cukup unik dan menarik juga. Nih kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari banyaknya pengguna internet di Indonesia yang udah tadi saya sebutkan, mungkin menurut kalian tingkat kesadaran mereka terhadap keamanan digital itu kayak gimana? Boleh, Fahru dulu. Tingkat kesadaran digital untuk sebenarnya kalau orang Indonesia mungkin nggak terlalu tinggi ya, karena dari pengalaman aku banyak banget orang yang mudah banget ketipu dan mudah banget terjerumus ke mungkin hal-hal yang harusnya nggak dilakuin gitu di dalam digital. Jadi menurutku masih kurang aja untuk pengawasan digital dari warga-warga Indonesia. Oke, Adil ada mungkin argumen lain atau pendapat lain gimana dia? Mungkin kalau pendapat dari aku sih nggak jauh dari pendapatnya Fahru ya. Tingkat awareness orang Indonesia itu tentang Masih kurang ya? Ya tentang media digital tuh masih kurang terbukti. Kayak tadi pengalaman dari teman aku, kayak dia tuh asal nge-share info kontak pribadinya dia kayak email dan macam-macam gitu. Oke, ini mungkin yang ramai kemarin-kemarin tuh terbaru terkait yang lihat foto paket, ternyata di situ tuh isinya APK. Nih kayak gini, coba dilihat. Pernah lihat nggak kayak hal-hal kayak gini? Ternyata ini tuh modus kejahatan cyber baru. Jadi pelakunya itu pura-pura dari jasa ekspedisi, tapi ternyata ketika itu dipencet itu bisa membongkar data-data terkait misalkan rekening dan lain sebagainya. Itu mungkin menjadi salah satu juga fenomena kejahatan cyber di Indonesia. Nih kita bakal lanjut nih. Menurut kalian, kan tadi kita udah berbicara terkait kesadaran ya. Nah ini sebenarnya penyebabnya apa sih sampai hal kayak gitu? Kalau dibilang penyebab mungkin dari kesiapan Indonesia juga yang menerima bisa dibilang mungkin. ya teknologi digital ini. Mungkin banyak warga Indonesia yang belum siap sebenarnya menerima itu. Culture shock lah ya. Iya. Dan juga kan Indonesia kan bisa dibilang negara yang luas ya, persebarannya belum merata, dan itu juga salah satu penyebab kurangnya orang Indonesia bisa memahami kecakapan digital itu. Digital. Kalau Fadil ya Nadil? Kalau menurut aku kurang lebih sama juga kayak pendapat Fahru. Sama terus nih. Iya. Terus sebenarnya kalau dari penyebab itu menurut aku pribadi ya nggak ada penyebab secara khusus gitu, yang secara terspesifikasi. Mungkin secara umum yaitu mungkin masyarakat belum siap terpapar oleh media digital. Kalau dari segi pendidikan mungkin gimana? Kalau mungkin dari segi dari bidang pendidikan mungkin bisa juga jadi penyebab kurangnya. Awareness terhadap keamanan digital ya. Oke, ini kita udah ada 4 pertanyaan, tapi ada nih satu lagi masih berkaitan juga. Menurut kalian ada hubungannya nggak dengan kecakapan digital? Mungkin tadi Faru udah spill dikit nih terkait kecakapan digital. Mungkin seperti apa, Ru? Pengaruh mungkin besar banget ya, pengaruh tentang kecakapan digital, karena dengan
pengetahuan digital yang tinggi juga itu akan mempengaruhi kita dalam kebijakan kita apa ya menggunakan sosial media terus menjaga data-data mungkin itu sih. Oke, dari Fadil ada? Hubungannya dengan kecakapan digital tentu sangat berhubungan erat ya, karena kan kecakapan digital sendiri itu kan kemampuan individu untuk mengakses sebuah media digital. Jadi kalau dilihat dari itu tentu hubungannya sangat erat karena apa? Yaitu tadi. Oke, jadi intinya terkait kesadaran digital, terkait kesadaran terhadap keamanan digital itu masih ada hubungannya sama kecakapan digital tadi. Ya, betul. Oke, mungkin ini pertanyaan selanjutnya Tin lebih menarik karena sering dialami juga oleh pasangan-pasangan remaja saat ini terkait fenomena tuker-tukeran password. Nah, ini saya mau nanya kepada dua teman saya di sini terkait pengalaman mereka. Apakah pernah tuker-tukeran password sama pasangan atau mungkin ada pendapat dari kedua teman saya ini? Boleh mungkin dari Fahru terlebih dahulu. Oke. Kalau dari aku sebenarnya tuker-tukeran password tuh balik lagi ke pasangannya masing-masing, yaitu hak masing-masing karena mereka juga udah jadi pasangan gitu kan. Tapi balik lagi keamanan digital juga tetap harus dijaga gitu. Tetap ada tanggung jawab ke dua-dua pasangan itu untuk menjaga datanya masing-masing, jadi nggak nyebar ke orang dan lain sebagainya walaupun mereka bisa ngakses gitu. Mungkin itu sih, jadi balik lagi ke pasangannya. Tapi pernah nggak kira-kira nih? Kalau dibilang pernah mungkin gimana ya, mungkin kalau tuker-tukeran password nggak pernah ya karena nggak ada yang tahu password masing-masing, tapi mungkin emang akun aku ada di HP yang lain gitu. Mungkin itu aja sih tukerannya, nggak sampai tukeran password. Jadi lebih ke tuker-tukeran akun mungkin ya, tuker pakai akun. Oke, kalau misalkan dari Fadil gimana dia? Kalau menurut aku pribadi sih itu suatu kegiatan yang sah-sah saja ya, artinya boleh dilakukan, tapi balik lagi ke pasangan masing-masing. Kalau misalkan si pasangannya bisa saling menjaga kepercayaan, tidak menyebar informasi-informasi pribadi kepada orang lain, ya menurut aku itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi kalau misalkan suatu saat nanti pasangan udah nggak bersama lagi, udah saling hilang kepercayaan, ya saran aku sih sebisa mungkin kita harus mengganti password itu. Jadi, kalau misalkan udah putus cepet-cepet ganti password lah ya. Iya. Oke, mungkin kalau dari pengalaman saya pribadi sih selama mungkin berpacaran nggak pernah sama sekali tuker-tukeran password atau tuker-tukeran akun gitu kan, tuker pakai akun itu belum pernah. Cuman kalau misalkan saya pinjam HP nih ke pasangan saya, terus scroll kayak nyari-nyari ya biasalah anak muda lah, DM kayak gitu-gitu lah ya. Oke, ini kita lanjut terkait jejak digital. Postingan apa yang paling kalian sesali mungkin yang pernah kalian posting? Mungkin dari Fadil dulu dah. Kalau dari aku pribadi dulu masih ingat banget waktu awal-awal kuliah semester 1 itu kan lagi ya ceritanya dokumentasi abis Zoom gitulah. Nah terus yang pose aku tuh begini nih. Nah terus aku posting di status WhatsApp aku. Nah tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada orang yang sengaja bikin stiker tentang foto aku itu. Stiker itu disebarin di grup kelas. Akhirnya ya otomatis teman-teman kan menambahkan ke favorit kan. Nah itu menurut aku nyesel banget sih itu karena ya di luar dugaan aja gitu. Oke, kalau yang ini mungkin saya juga tahu ya terkait foto Fadil yang lagi kayak gini. Itu bagus sih, dia lucu dia. Oke, mungkin dari Fahru dia lagi. Kalau dari aku mungkin sama ya. Mungkin masalah kayak pernah posting foto-foto pas kecil gitu. Mungkin kalau dilihat sekarang jadinya agak aneh, ya alay dan lain sebagainya, dan akhirnya aku arsip-arsipin ya untuk menjaga image juga kan karena kan udah tambah gede harusnya gak alay, jadi biar gak ketahuan aja jadi aku arsip-arsipin. Oke, jadi dari kedua rekan ini mungkin pernah ya terkait memposting, tapi ternyata itu kayaknya nggak perlu diposting deh, ini alay banget lah. Ini mungkin satu hal yang sering mungkin dialami oleh anak muda. Ini pertanyaan terakhir nih terkait keamanan digital.
Kalau kalian sendiri, cara kalian untuk menjaga keamanan atau data-data dalam media digital itu seperti apa sih? Mungkin dari Fahru dulu. Kalau dari aku sih mungkin lebih teliti lagi ya untuk kayak misal milih sosial media yang mau dibuat akun, terus lebih teliti dalam menyebarkan email, buka link, terus juga mungkin yang terpenting kalau misalkan emang pengen login dan pengen bikin akun, sebisa mungkin syarat dan ketentuan itu dibaca karena itu kan langsung dari perusahaannya, data-data yang bakal masuk itu bakal diapain aja itu bakal terlihat di situ. Gitu. Oke. Ini dikit ada noise ya guys, sorry nih. Mungkin dari Fadil nih. Kalau aku pribadi sih sebenarnya nggak neko-neko sih. Misal kalau teman-teman punya akun media sosial yang di situ menyantumkan password, ya sebisa mungkin setiap bulan diganti karena untuk mencegah orang-orang jahat juga. Terus kalau misalkan teman-teman juga punya rekening di M-Banking, sebisa mungkin juga tiap bulan itu PIN-nya diganti karena kan M-Banking sekarang ini kan sudah sangat sensitif ya, banyak sekali orang jahat juga, orang-orang juga gampang banget ngeakses gitu kalau misalkan kita ngelihat PIN-nya gitu. Saran aku sih itu aja. Oke, mungkin ini salah satu wejangan lah mungkin dari kedua rekan saya ini terkait bagaimana cara untuk menjaga data-data dalam media digital. Oke, ini kita udah sampai ke penghujung acara dan pertanyaan juga udah habis nih. Makasih banget nih buat Mas Fadil sama Mas Fahru terkait kita udah berbincang-bincang banyak terkait keamanan digital. Nah, mungkin ini bakal menjadi pelajaran juga buat teman-teman di luaran sana untuk lebih meningkatkan awareness kalian terhadap keamanan digital. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kemudian dari teman-teman juga. Terima kasih. Bye-bye.